Angkatan 10 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Sutrisno dan juga pengajar praktek kami adalah Ibu Diani dan Ibu Dwi Hidayati. Dan pada saat ini saya Edo, saya Ani, saya Nurul. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik untuk tahap ini dan selamat menyaksikan. Bye. Baik, selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Bu Nur. Apa kabar ini? Baik sekali Bu Nur hari ini. Baik, Pak Edo, saya dengar Pak Edo hari ini mau mengadakan coaching. Betul sekali. Dengan Ibu Nurul, kan? Betul sekali. Oke. Nah, sebelum proses coaching ini Pak Edo ada beberapa hal yang kita perlu obrolin ya. Ya. Nanti di dalam proses coaching nanti Pak Edo itu kan berperan sebagai coach ya. Ya, Dan betul sekali. Nurul sebagai coach. Nah itu saya mohon izin nih Pak Edo untuk nanti mungkin saya akan mengamati ya, apa yang Pak Edo lakukan pada saat coaching nanti. Dan juga saya mohon izin untuk bisa nanti menilai Pak Edo sesuai dengan rubrik yang penilaian coaching. Dan saya juga akan mengamati langkah-langkah coaching yang Pak Edo lakukan itu apakah sesuai dengan alur kita atau belum seperti itu. Dan juga saya akan mengamati tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Pak Edo sampaikan ya kepada Bu Nurul. Nah, saya juga akan mendengarkan dan mengamati bagaimana nanti respon dari coach atau Bu Nurul. Dan oleh sebab itu jangan lupa ya nanti pada saat coaching itu jangan lupa untuk sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses coaching ini, Pak Edo saya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama nih di dalam coaching ini Pak Edo, kompetensi yang ingin Pak Edo kembangkan itu bagaimana? Jadi nanti pada waktu saya melaksanakan coaching ini, saya akan coba mengembangkan kompetensi tentang presence atau disebutkan kehadiran penuh. Terus juga mengenai tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi presence, kemudian mendengar aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini nih Pak Edo, kompetensi mana yang Bapak ingin lebih kembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan ke pertanyaan berbobot sih. Jadi karena dengan pertanyaan berbobot itu saya akan coba menggali dari coaching untuk lebih bisa mengarahkan kepada solusi yang nanti akan didapatkan oleh si coaching sendiri, seperti itu. Oke, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti bisa mendapatkan solusinya. Iya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak Edo. Kira-kira nanti pada saat coaching itu indikator capaian dan tujuan pengembangan yang ingin dilakukan itu seperti apa? Jadi yang nanti coba yang ingin saya dapatkan dari indikator adalah bahwa nanti si coach itu dengan sendirinya melalui dari pertanyaan berbobot dan kemungkinan juga saya memberikan presence hadir penuh dengan perhatian yang penuh kepada si coach supaya nanti si coach bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi, seperti itu Bu. Baik. Enggak Pak Edo, mungkin nanti setelah ini bisa langsung dilaksanakan ya. Baik, coachingnya dan juga setelah ini saya mungkin akan berada di samping Pak Edo untuk bisa mengamati, saya mohon izin dan juga mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah proses boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit tentang hasil coaching. Iya benar, siap. Baik, terima kasih Pak Edo. Saya persilakan untuk menanyakan coaching. Terima kasih Bu Nur.
Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam Bu Nurul. Waduh, ketemu lagi kita hari ini. Gimana Bu Nurul kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Bapak bagaimana? Saya juga sehat sih. Jadi saya berterima kasih nih Bu Nurul mau mengundang saya hari ini ketemuan gitu. Kira-kira memang ada permasalahan atau apa sih kira yang mau diobrolin Bu Nurul? Iya. Hari ini sengaja memang saya minta waktu Bapak nih. Padahal Bapak sibuk banget ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Enggak apa-apa. Saya mengganggu kesibukannya. Tidak apa-apa. Iya, saya ingin berdiskusi Pak. Kebetulan saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya saya ingin menemukan bagaimana sih pengaplikasiannya gitu loh pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena jujur saya belum pernah menggunakan ini sebelumnya. Jadi Bu Nurul itu mau berbincang-bincang tentang mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Pak. Jadi selama ini memang Bu Nurul belum pernah menerapkan itu? Belum pernah. Belum. Iya. Nah niat saya itu tahun ajaran baru ini saya ingin menerapkannya seperti itu. Jadi oke Bu Nurul, terima kasih. Jadi untuk tujuan dari pembicaraan kita ini sebenarnya apa sih Bu Nurul yang Ibu Nurul harapkan? Harapannya gini, ketika saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berjalan dengan baik Pak. Terus anak-anak juga meresponnya juga secara positif seperti itu. Dan yang saya ketahui ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kita kan mengelompokkan siswa ya berdasarkan dari gaya belajar, berdasarkan dari minatnya mereka, itu. Baik. Dari tadi saya lihat perhatikan bahwa tadi mengelompokkan gaya belajarnya, terus minatnya juga ya. Iya. Baik Bu Nurul, luar biasa sekali nih ya. Sangat menarik nih obrolan kita hari ini. Saya juga kaget juga. Ternyata Bu Nurul sudah sampai sejauh ini nih pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Dan ini juga menjadi contoh nantinya kiranya nanti buat anak-anak supaya anak-anak itu bisa melihat perubahan ya. Jadi bisa juga guru-guru juga bisa belajar nanti dengan apa yang model metode gitu atau apa sih Bu Nurul bentuknya nanti di dalam apa sih? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini model apa ya? Model pembelajaran ya. Nah untuk itu Bu Nurul kan biasanya Bu Nurul setelah membuat model pembelajaran berdiferensiasi ini biasanya kan ada ukuran keberhasilannya nih, artinya bisa mengukur sampai di mana nanti dari model pembelajaran ini atau yang Ibu lakukan ini itu bisa berhasil. Nah ukurannya apa nanti kira-kira? Ukurannya ini Pak, ketika saya sudah mengelompokkan anak-anak berdasarkan dari gaya belajar mereka seperti anak visual, auditory, terus kinestetik ya Pak. Iya. Nah iya, di situ saya berharap agar anak-anak itu lebih aktif lagi, lebih bisa memahami lagi tentang pembelajaran, terutama fisika ya Pak ya, karena kan fisika itu mereka udah nganggapnya wah pelajaran sulit nih seperti itu. Jadi bagaimana saya menarik minat mereka untuk lebih fokus dalam pembelajaran fisika. Luar biasa nih Bu Nurul. Nah tadi Bu Nurul udah cerita tuh ya tentang pembelajaran yang Bu Nurul lakukan. Nah kalau yang saya coba mau tanyakan Ibu Nurul ya, memang dalam biasanya sebelum Ibu menerapkan pembelajaran literasi ini ya, memang seperti apa sih keadaan murid itu? Apakah dalam pembelajaran itu belum berjalan dengan baik? Terus kalau buat saya nih, saya mau coba tanyakan nih, kalau ada skala nih ya dari 1 sampai 10 ya, model pembelajaran yang Ibu sebelumnya buat itu memang seperti apa penilaiannya? Sebelumnya nih Pak ya, kan itu pembelajaran mungkin berpihaknya juga pada guru ya, bukan pada siswa. Jadi iya guru saya menyampaikan materi, anak-anak hanya mendengarkan seperti itu kan. Nah di sini kecuali kalau praktek mereka lebih tertarik. Cuma kan kita nggak bisa selalu praktek setiap babnya Pak. Iya. Makanya saya berharap sih dengan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak itu ketercapaiannya bisa maksimal atau lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Kalau dari angka 1 sampai 10, harapan saya anak-anak itu bisa mulai sampai angka 8. Gitu.
Baik, baik. Jadi Ibu berharap nanti bisa mencapai di angka 8 ya. Oke. Walaupun mungkin sekarang ini dalam posisi di angka. Kalau sekarang anak-anak itu kayak lebih ya udahlah tanpa ini Pak, tanpa dari hati. Soalnya kan ada mata pelajarannya kan. Ya udah saya ikutin aja. Tapi kan kalau kita ingin berdasarkan gaya, emang dari kemauan dia. Saya mau nih seperti itu. Harapan saya dari sekarang yang memang mereka minatnya cuma di angka 5. Karena kan dari 36 nggak mungkin semua minat fisika kan, seperti itu. Nah anak-anak yang begini nih yang ingin saya angkat, jadi semuanya bisa menuju ke angka 8. Luar biasa ya Bu Nurul ya. Keren. Nah Bu Nurul kan sudah banyak cerita nih. Ini saya ada pertanyaan satu lagi nih sebelum nanti berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang lain pastinya ya. Jadi menarik sekali, saya jadi malah menjadi inspirasi buat saya nanti buat pembelajaran saya juga. Saya bisa belajar banyak dari Bu Nurul ya. Nah yang mau saya tanyakan adalah apa nih, misalnya Ibu Nurul kan tadi sudah mau ini, apa yang menjadi kekuatan Ibu Nurul nih nanti, ataupun apa yang menjadi kelebihan Ibu Nurul dari nanti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Apa yang menjadi kekuatan Ibu Nurul? Iya. Untuk saya Pak, kebetulan kan di sekolah saya ada satu orang guru yang memang sudah melakukan ini ya. Siap. Ya, saya akan berdiskusi dengan beliau bagaimana sih sebelumnya beliau itu menerapkannya gitu. Dan dari yang sudah beliau terapkan itu mungkin nanti ada yang dievaluasi apa ya seperti apa. Jadi saya bisa mengadopsi dari beliau tersebut. Iya. Terus waktu itu pas CGP kebetulan kita loka 3 itu ada salah satu orang CGP, dia bilang kalau kita mau melihat gaya belajar siswa itu ada aplikasinya. Ternyata saya nggak harus bikin kuesioner itu gaya belajar mereka. Itu di Aku Pintar. Pintar.id ya? Iya, itu saya dapat dari situ Pak. Dan saya mau mencoba itu untuk anak mengakses itu, jadi mereka bisa tahu nih gaya belajar mereka itu seperti apa. Baik sekali, luar biasa, keren. Nah, satu hal lagi yang saya mau tanyakan ke Bu Nurul ya. Artinya kan Ibu Nurul pastinya udah akan melaksanakan tadi dia sudah kita bicara. Cuma nanti kira-kira nih ada nggak sih hambatan-hambatan yang akan dialami oleh Bu Nurul pada waktu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Oke, mungkin hambatannya gini Pak, kalau untuk penerapannya kita memerlukan waktu yang lebih lama ya. Iya kan, dari proses pembelajaran biasanya, terus gini, saya harus mempersiapkan sematang mungkin dari kontennya, dari prosesnya, dari produknya gitu, benar-benar menyiapkan sesuatu itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Baik, luar biasa, keren. Ya jadi Ibu dengan sendirinya, jadi solusinya seperti tadi ya? Iya, saya akan berdiskusi dengan guru yang memang sudah melakukan dan juga bekerja sama dengan mungkin dari guru lain pada sekolah lain. Dari sekolah lain? Iya. Jadi Ibu sudah membangun hubungan dengan sekolah-sekolah lain? Iya, saya sudah kontak dengan teman saya yang ngajarnya di salah satu SMA swasta juga di Cengkareng. Saya coba tanya, kamu pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi belum? Kata dia, iya nih, saya udah melakukan sebelumnya seperti itu. Baik. Jadi baru perbincangan awal. Baik, luar biasa. Saya terus banget dengan percakapan kita hari ini nih Bu Nurul. Nah, setelah tadi Bu Nurul sudah banyak bercerita tentang tadi melihat dari guru yang sudah ada. Nah, apa rencana Ibu Nurul nih dalam mencapai nanti tujuan yang sudah Ibu coba bicarakan dengan guru-guru yang lain tadi? Kira-kira apa rencananya Ibu nih? Supaya nanti pembelajaran diferensiasi ini benar-benar berlangsung, dan adakah prioritas lain setelah ini gitu maksudnya? Oke. Jadi gini ya, rencana saya ke depannya, pertama saya akan berdiskusi Pak, terus saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi ya. Terus saya akan membuat kesepakatan kelas juga, dan dengan tadi Aku Belajar Pintar itu saya berharap anak-anak bisa menemukan bagaimana dari belajar mereka gitu. Karena ini kan pertama kali saya melakukan ya Pak ya. Ya, saya berharap semoga lebih hasilnya lebih maksimal dari pembelajaran yang sebelumnya. Baik. Nah, pastinya ya, kan tadi saya bilang ada hambatan, ada gangguan ya. Nah, bagaimana tadi Ibu mencoba mengatasinya bagaimana? Iya,
Untuk masalah hambatannya yang tadi kan kita membutuhkan banyak waktu ya. Mungkin gini, Mengatasinya bagaimana? iya mengatasi masalah tersebut kan. Oke, untuk mengatasinya mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah seperti itu, dengan wakil kurikulum juga. Bagaimana kalau umpamanya saya mengadakan tes awal dulu untuk siswa dan saya akan minta waktu pada jam setelah saya. Kalau memang nanti kelewat ketika saya melakukan pembelajaran seperti itu, minta waktunya berapa menit itu. Takutnya saya melewati jam ke-3 yang bukan waktu saya. Iya betul. Dulu, iya. Karena tadi membutuhkan waktu. Iya, yang lebih lama dari pembelajaran sebelumnya. Jadi solusinya harus ngomong dulu ke minta izin, ke kepala sekolah ya. Iya, ke waktu kurikulum juga. Waktu kurikulum, gitu ya. Baik Ibu. Nah, setelah kita tadi berbincang-bincang, kira-kira nih menurut Bu Nurul kapan Bu Nurul akan melaksanakan memulainya ya untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu? Iya, insya Allah saya akan mulai minggu depan Pak. Wih, iya. Minggu depan ya? Iya, insya Allah minggu depan saya akan coba melaksanakan pembelajaran itu. Kebetulan saya juga sudah membuat modulnya, tinggal penerapannya saja. Kira-kira siapa saja sih yang nanti mau dilibatkan dalam pembelajaran berdiferensiasinya itu? Ada nggak sih selain murid pastinya ya? Tadi pastinya ada murid ya. Selain murid tahu siapa sih? Tentunya dengan rekan sejawat yang sudah melakukan itu, terus saya juga dengan wakil kurikulum juga seperti itu, dan juga dengan ini Pak, dengan kepala sekolah mungkin saya akan berdiskusi juga. Ya. Nah, setelah semuanya dilaksanakan dan tadi semuanya terlibat di dalamnya, nah apa yang menjadi indikator dari keberhasilan yang akan Ibu laksanakan pembelajaran yang bukan laksanakan? Oke, indikatornya ketika anak-anak mampu untuk memahami apa yang saya ajarkan seperti itu, terus mereka bisa mengaplikasikannya terhadap kehidupan sehari-hari dan mereka merasa pelajaran fisika itu tidak sulit tapi menyenangkan. Iya. Jadi seperti itu luar biasa sekali dulu. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang tadi itu gimana sih pembelajaran diferensiasinya tadi? Pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar mereka, berdasarkan minat mereka, bagaimana mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka mau dengan gaya belajar mereka. Keren, luar biasa. Dan pastinya saya berharap apa yang menjadi rencana Bu Nurul dan juga Bu Nurul agar murid-murid bukan lagi cuma karena ada dorongan karena ini bukan dari hati ya. Iya. Nah, dengan adanya model pembelajaran yang berdiferensiasi ini, semua anak-anak benar-benar melaksanakan pembelajaran dan ada di dalamnya dengan sepenuh hati jadinya sekarang ya. Luar biasa sekali. Kira-kira memang sudah sangat luar biasa Bu Nurul. Saya berharap nanti agar pencapaiannya nanti bisa kita lihat. Saya lihat lagi pada pertemuan mungkin berikutnya ya. Mungkin nanti kita ada cakap-cakap lagi nih, ngobrol-ngobrol nih. Mungkin ya bisa pindah tempat kali ya di kafe gitu ya. Sambil ngopi apa ya? Ngopi enak tuh. Biasa ini berdiskusi dengan Bapak. Iya, seru. Oke, Bu Nurul, terima kasih banget buat bisa ngobrol-ngobrol sama saya. Untuk saya bisa, Bu Nurul juga udah curhat, artinya sudah bercakap-cakap lah dengan saya pada hari ini. Terima kasih Bu Nurul. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Edo, Ya, gimana nih? Waduh, seru banget Bu Nurul tadi. Tadi saya lihat begitu seru ya. Iya. Kayaknya pembicaraan yang dibicarakan tadi menarik banget. Ya. Menarik Bu Nurul itu. Sudah hot sekali ini ya. Iya betul itu. Nah, Pak Edo, dari tadi percakapan tadi ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan. Siap Bu Nurul. Nah, yang pertama nih Pak Edo, apa sih yang sudah Bapak dapatkan tadi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi dari proses coachingnya? Baik Bu Nurul. Sepertinya saya tadi sudah melaksanakan ini yang sudah dapatkan adalah melaksanakan tentang penggunaan alur tinta dalam proses coaching.
yang dimana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga mencoba mengidentifikasi dari permasalahan yang dimiliki oleh Bu Nurul tadi ya. Kemudian juga saya melihat atau menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab nanti yang akan diambil atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Nurul, seperti itu. Baik, Pak Edo, keren nih Pak Edo nih ya. Pak Edo, dari pengamatan saya memang tadi ketika proses coaching berjalan, itu saya sudah melihat di mana Pak Edo itu sudah menggunakan atau pertanyaan saya menanyakan tujuan ya di awal ya, mengidentifikasi masalahnya juga, kemudian juga sudah memancing nih atau menanyakan dengan pertanyaan berbobot itu tentang rencana-rencana aksi yang diambil, terus juga sudah mengarahkan coaching dengan baik ya. Dan terlihat tadi pada saat proses coaching Pak Edo terlihat sudah fokus, kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Nah, semua itu sudah saya dapatkan tadi Pak Edo di dalam proses coachingnya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak Edo yang ingin dikembangkan dari coaching? Saya sepertinya ingin mengembangkan lebih kepada mendengarkan aktif dulu. Jadi supaya nanti sesungguhnya waktu saya bisa mendengarkan dengan aktif tuh kompetensinya saya miliki, pastinya saya akan lebih memaknai dari apa sih yang diinginkan oleh si coach itu gitu, sehingga saya bisa menumbuhkan nanti dari tadi setelah mendengarkan aktif saya bisa menumbuhkan pertanyaan yang berbobot seperti itu dulu. Jadi saya ini kayaknya nanti depan ini saya ingin mengembangkan lebih lagi kompetensi mendengarkan aktif. Oke, jadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif supaya bisa memberikan arahan-arahan yang mencapai solusi gitu ya, bukan solusi. Wah, luar biasa nih Pak Edo nih ya. Dengan teknik yang sudah diberikan dan pembicaraan kita hari ini itu sangat hebat sekali nih Pak Edo ya. Terima kasih ya Pak Edo atas kesempatannya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa lagi nih mengamati atau bisa bersama. Oke, siap dulu. Makasih Unur. Ya, terima kasih Pak Ya Edo. Unur, makasih Unur ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di pertemuan. Siap Unur, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Demikianlah video praktik coaching supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Salam bergerak.